Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Paraminta Harhab, NIM 030111812026. Baik, di sini akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran Think Fair Share. Nah, pengertian Think Pair Share atau singkatan dari TPS atau berpikir berpasangan berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Strategi TPS ini berkembang dari penelitian kooperatif dan waktu tunggu. Nah, pertama kali dikembangkan oleh Frank Niemann dan koleganya di Universitas Maryland yang menyatakan bahwa TPS merupakan cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Nah, metode TPS ini berarti memberikan waktu pada siswa untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang akan diberikan oleh guru. Siswa saling membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Setelah itu dijabarkan atau dijelaskan di ruangan kelas. Selanjutnya, para ahli mengutarakan pendapatnya mengenai strategi pembelajaran Think Fair Share, yang mana menurut Lee menyatakan bahwasanya pembelajaran Think Fair Share adalah pembelajaran yang memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Sedangkan menurut Gunther, Think Fair Share adalah pembelajaran dengan cara siswa saling belajar satu sama lain dan mendapatkan jalan keluar dari ide mereka setelah berdiskusi dan membuat ide mereka untuk didiskusikan dalam seluruh kelas. Selanjutnya, menurut Ibrahim dan kawan-kawan bahwasanya TPS itu merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam kelompok kecil yang beranggotakan 6-6 anggota dan lebih dirincikan oleh penghargaan kooperatif daripada penghargaan individual. Nah, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya strategi pembelajaran Think Fair Share merupakan salah satu strategi pembelajaran yang memberi waktu bagi siswa untuk dapat berpikir secara individu maupun berpasangan. Selanjutnya mengenai langkah-langkah dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran Think Fair Share. Nah, yang mana langkah-langkah pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini kegiatan pembelajaran itu guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap kegiatan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah, dan guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Langkah keduanya itu adalah Think. Tahap 2-nya di mana guru menggali pengetahuan siswa pada awal melalui kegiatan demonstrasi, pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan materi. Selanjutnya, guru memberikan lembar kerja siswa atau LKS kepada seluruh siswa dan siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, tahap ketiga adalah fair, di mana siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya. Siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban tugas yang telah dikerjakan. Selanjutnya yang tahap keempat adalah share, di mana kegiatan pembelajaran di situ satu pasangan siswa dipanggil secara acak untuk berbagi pendapat kepada seluruh siswa di kelas dengan dipandu oleh guru. Dan yang terakhir adalah tahapnya evaluasi dan penghargaan, di mana guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap hasil pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan, dan siswa dinilai secara individu dan kelompok. Demikian mengenai langkah-langkah dari strategi pembelajaran Think Fair Share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limatus Sa'diyah, NIM 0301193219. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran Think Fair Share. Kelebihan dari pembelajaran Think Fair Share ini yaitu: 1. Memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang diajarkan karena secara tidak langsung memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta memperoleh kesempatan
untuk memikirkan materi yang diajarkan. 2. Siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam memecahkan masalah. Ketiga, siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena menyelesaikan tugasnya dalam kelompok, di mana tiap kelompok hanya terdiri dari 2 orang. Keempat, siswa memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan seluruh siswa sehingga ide yang ada menyebar. 5. Memungkinkan guru untuk lebih banyak memantau siswa dalam proses pembelajaran. Adapun kekurangan yang terdapat pada strategi pembelajaran Think Fire Share ini yaitu 1. Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. Kedua, lebih sedikit ide yang muncul. 3. Jika jumlah siswa sangat besar, maka guru akan mengalami kesulitan dalam membimbing siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Keempat, lebih banyak waktu yang diperlukan untuk presentasikan kelompok yang banyak. 5. Jika ada perselisihan, tidak ada penengah. Sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Thaqif Aufa. Saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik. Nah, setiap strategi pembelajaran pastinya memiliki karakteristik ataupun ciri khas. Dalam karakteristik strategi pembelajaran Think, Pair, and Share ini ada 3, yaitu Think, berpikir secara individual, Pair, berpasangan dengan teman sebangku, dan Share, berbagi jawaban dengan yang lain atau seluruh perangkat kelas. Nah, menurut Ibrahim ini kan ada 3. Jadi yang pertama itu berpikir, think. Pada tahap ini siswa diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Nah, jadi siswa dianjurkan menuliskan jawaban mereka karena guru tidak dapat memantau semua jawaban siswa satu persatu, sehingga catatan siswa tersebut sang guru dapat memantau semua jawaban dan akan dilakukan perbaikan atau pelurusan atas konsep-konsep maupun pemikiran yang masih salah. Nah, jadi pada tahap ini guru juga dapat mengurangi masalah dari adanya siswa yang mengobrol karena pada tahap ini mereka akan bekerja sendiri untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya itu ada berpasangan, yaitu pairing. Pada tahap ini guru meminta kepada siswa untuk berpasangan dengan teman di sampingnya, misalnya teman sebangkunya. Nah, hal ini bertujuan agar siswa yang bersangkutan dapat bertukar informasi satu sama yang lainnya dan saling melengkapi ide-ide yang belum terfikirkan pada tahap think. Pada tahap ini ada 2 orang siswa untuk setiap pasangannya. Nah, langkah ini dapat berkembang dengan menerima pasangan yang lain untuk membentuk kelompok berempat dengan tujuan memperkaya pemikiran sebelum berbagi dengan kelompok lain yang lebih besar. Nah, terkadang kelompok yang besar akan bersifat kurang efektif karena akan mengurangi ruang dan kesempatan bagi tiap individu untuk berpikir. Nah, guru mengarahkan siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah dipikirkan dengan teman sebangkunya. Nah, yang terakhir itu ada berbagi, yaitu sharing. Pada tahap ini, setiap pasangan atau kelompok berbagi hasil pemikiran, ide, dan jawaban mereka dengan pasangan atau kelompok yang lain, atau bisa ke kelompok yang lebih besar, yaitu seluruh kelas. Nah, langkah ini adalah langkah penyempurnaan dari langkah-langkah sebelumnya. Dalam artian,
bahwa langkah ini menolong semua kelompok berakhir pada titik yang sama, yaitu jawaban yang paling tepat dan benar. Nah, pasangan atau kelompok yang pemikirannya masih kurang sempurna atau yang belum menyelesaikan permasalahannya, diharapkan itu bisa menjadi lebih memahami pemecahan masalah yang diberikan berdasarkan penjelasan kelompok lain yang berkesempatan untuk mengungkapkan pemikirannya. Nah, jadi pada kesempatan ini semua kelompok maju dan menyampaikan hasil diskusinya bersama pasangannya. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Miftahul Jana, NIM 0301191060. Baik, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu manfaat dan tujuan strategi pembelajaran Think Parser. Ada 3 manfaat strategi pembelajaran Think Parser. Yang pertama yaitu memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, mengoptimalkan partisipasi siswa. Yang tiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Kemampuan yang umumnya dibutuhkan pada strategi ini adalah bertanya, meringkas gagasan orang lain, dan menganalisis. Selain itu, strategi pembelajaran Think Parser memiliki manfaat bagi peserta didik, yaitu peserta didik memiliki waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugasnya dan untuk mendengarkan jawaban satu sama lain ketika mereka terlibat dalam kegiatan Think Parser. Peserta didik lebih banyak mengangkat tangannya ketika mereka menjawab dan melatih kegiatan Think Parser dalam pasangannya. Selain itu, ada manfaat bagi para guru, yaitu para guru mempunyai waktu lebih banyak untuk berpikir dan mendengarkan jawaban dari peserta didik, mengamati reaksi peserta didik, dan mengajukan pertanyaan tingkat tinggi. Yang kedua yaitu tujuan strategi pembelajaran Think Parser. Adapun tujuan strategi pembelajaran Think Parser pada umumnya yaitu meningkatkan penguasaan akademik dan mengajarkan keterampilan sosial. Dan ada juga tujuan khusus strategi pembelajaran Think Parser. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Yang kedua yaitu tujuan strategi pembelajaran Think Parser. Adapun tujuan strategi pembelajaran Think Parser pada umumnya yaitu meningkatkan penguasaan akademik dan mengajarkan keterampilan sosial. Sedangkan tujuan dari khusus strategi pembelajaran Think Parser yang pertama, membantu siswa dalam menumbuhkan berpikir kritis serta meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, tujuan strategi pembelajaran Think Parser. Adapun tujuan strategi pembelajaran Think Parser pada umumnya yaitu meningkatkan penguasaan akademik dan mengajarkan keterampilan sosial. Sedangkan tujuan strategi pembelajaran Think Parser secara khusus yaitu yang pertama, membantu siswa dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis serta meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.